Di dalam kitab Irsyadul Ibad disebutkan, jika ada laki-laki mau sholat yang pakaian yang ada cuma kain sutra, daripada dia telanjang bulat sembayangnya, maka dia pakai kain sutra tadi, tapi dia harus memotong kain sutra itu dan boleh memakai seukuran menutup aurat saja. Laki-laki aurat sholatnya dari pusar sampai ke lutut, selebihnya dia potong kain sutra tadi, itu pun kalau harus. Lalu kemudian disebutkan juga bahwa di luar sholat sebaiknya kain sutra ini jangan dipakai meskipun harus memakai kain yang bernajis. Jadi ada pilihannya dua, satu kain sutra, satu kain yang bernajis. Mana kita pakai? Bukan untuk sholat ya. Kalau untuk sholat lain cerita, ini di luar sholat. Kita mau nongkrong, kita mau pergi segala macam, pilihlah kain bernajis. Karena pakaian bernajis ya hanya nanti membuat kita tidak bisa sholat. Kalau kain sutra, mau sholat ataupun tidak sholat, itu dilarang kita untuk memakainya. Yaitu hadis yang berkaitan dengan ancaman orang yang memakai pakaian yang terbuat dari sutra bagi laki-laki. Wa minat takhattumi bizahab, nanti juga akan ada pembahasan di sini tentang orang yang memakai cincin yang terbuat dari emas. Ini khusus laki-laki ini. Hadis yang pertama, an Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bercerita, berkata, meriwayatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la talbasul harira, jangan kalian memakai harir. Harir itu pakaian yang bahannya terbuat dari sutra. Ini larangan hanya khusus laki-laki saja, tidak masuk pada perempuan. Artinya Islam ingin membedakan beberapa hal dari segi penampilan baik laki-laki dan perempuan. Pertama dari segi bahan pakaian, yang kedua nanti mungkin bahan aksesoris yang terbuat dari emas, yang kemudian nanti juga tentang gaya laki-laki menyerupai perempuan dan sebaliknya. Di situ ada larangan, di situ ada batasan. Nah, di hadis ini diawali oleh Rasulullah dengan kata Rasulullah, la talbasul harir, jangan kalian pakai itu kain yang terbuat dari sutra. Sehingga di dalam kitab-kitab fikih pun ini termasuk sebuah pembahasan penting. Dan ulama bersepakat mengatakan haram bagi laki-laki memakai pakaian terbuat dari sutra, baik itu pakaian, baju, celana, atau bahkan selimut dan lain-lain, itu dilarang. Berbeda halnya dengan perempuan, haram hukumnya, kecuali dibuat sebagai dekorasi untuk rumah, untuk masjid, maka hukumnya pun makruh. Tidak sampai haram, tapi hukumnya makruh jika kain bahan sutra tadi dijadikan dekorasi untuk rumah maupun masjid. Nah, jadi bahkan jika seandainya ada laki-laki yang mau sholat, di dalam kitab Irsyadul Ibad disebutkan, jika ada laki-laki mau sholat yang pakaian yang ada cuma kain sutra, daripada dia telanjang bulat sembayangnya, maka dia pakai kain sutra tadi, tapi dia harus memotong kain sutra itu dan boleh memakai seukuran menutup aurat saja. Laki-laki aurat sholatnya dari pusar sampai ke lutut, selebihnya dia potong kain sutra tadi, itu pun kalau harus. Lalu kemudian disebutkan juga bahwa di luar sholat sebaiknya kain sutra ini jangan dipakai meskipun harus memakai kain yang bernajis. Jadi ada pilihannya dua, satu kain sutra, satu kain yang bernajis. Mana kita pakai? Bukan untuk sholat ya. Kalau untuk sholat lain cerita, ini di luar sholat. Kita mau nongkrong, kita mau pergi segala macam, pilihlah kain bernajis. Karena pakaian bernajis ya hanya nanti membuat kita tidak bisa sholat.
Kalau kain sutra mau sholat ataupun tidak sholat itu dilarang kita untuk memakainya. Nah, begitu dia. Jadi la talbasul harir, kata Rasulullah, jangan pakai kain sutra. Jadi kainnya ini ada namanya kain sutra ya, tapi bukan sembarang kain yang dimereki sutra gitu. Tentu ada pula ukurannya, dia kain mahal dan dulu biasa dipakai oleh para raja untuk menunjukkan kesombongan, kehebatan, keangkuhan. Sehingga kalau hari ini pula nanti ada orang misalkan buat kain harga 30.000 semeter tapi kasih merek sutra, tidak otomatis jadi larang gitu ya. Mohon maaf kondom pun ada mereknya sutra gitu. Tapi itu bukan itu yang dimaksud. Jadi ada kain itu yang memang dia kain mahal. Ya, saya tidak tahu, belum pernah lihat kain sutra ini sama sekali. Nah, yang bagaimana modelnya saya tidak bisa membedakan. Ya, yang intinya nanti coba dilacak juga lah yang mana yang disebut kain sutra itu. Lalu kata Rasulullah menambali hadis ini, kata Rasulullah menambahkan, fa innahu man labisahu fid dunya, siapa yang memakai kain sutra di dunia, lam yalbashu fil akhirah, maka dia takkan pernah bisa memakai kain sutra di akhirat. Maksudnya apa? Di akhirat tidak ada hukum, tidak ada halal, tidak ada haram di akhirat. Semuanya kenikmatan di surga. Sehingga di surga itu tidak ada yang dilarang di dunia itu dibolehkan dalam surga. Minuman keras yang dilarang di dunia diperbolehkan di surga dan lain-lain. Pakai gelas yang terbuat dari emas di dunia tidak boleh, di akhirat diizinkan untuk dipakai. Begitu juga pakaian sutra dilarang di dunia, lalu dilarang di dunia, diperbolehkan di surga. Maksud Rasulullah membedakan itu, jangan di dunia nanti supaya kamu bisa pakai itu di akhirat. Maksudnya apa? Maksudnya gara-gara kamu pakai pakaian sutra itu menyebabkan kamu tak masuk surga, sehingga kamu tak bisa menikmatinya dalam surga. Itu maksudnya ya. Wallahu alam bisawab. Ya, apakah kita biasa pakai kain sutra ini nampaknya kain mahal lah. Biasanya kalau orang-orang yang ekonominya standar biasa tidak akan memakai kain sutra ini karena harganya mahal. Nah, itu hadis yang merupakan salah satu yang dilarang dalam agama kita, dilarang orang untuk memakai kain sutra. Nanti diskusi ya. Kalau tidak ada nanti saya lanjutkan terus. Hadis berikutnya, An Ali bin Ali radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, qala, dia bercerita, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha hariran. Aku pernah melihat, kata Sayyidina Ali, Rasulullah mengambil kain sutra, faja'alahu fi yaminihi, diletakkannya sebelah kanan, wa zahaban, lalu diambilnya emas, faja'alahu fi shimali, diletakkannya sebelah kiri. Sebelah kanan kain sutra, sebelah kiri emas. Lalu Nabi bilang apa? Inna hazaini haramun ala zukuri ummati. Dua benda ini haram untuk laki-laki umat Nabi Muhammad SAW. Ini dalil yang paling kuat menyatakan bahwa dua benda ini khusus bagi laki-laki hukumnya haram. Dua benda khusus ini untuk laki-laki hukumnya haram dan diperbolehkan untuk perempuan. Kalau kita lihat dalam fikih, emas untuk perempuan itu tak ada batas. Batasnya kalau dia memakai emas itu seberat 8 ons setengah. Jadi kalau kita konversi ke, ada batasnya dibuat oleh ulama itu, dikonversi ke kilo itu sampai 8 ons setengah. Baru lewat dari itu baru tak boleh dia pakai emas. Kecuali untuk kesombongan dan lain-lainnya. Untuk laki-laki, apapun campuran emas digunakan untuk aksesoris, hukumnya haram. Baik 24 karat, baik 22 karat, 17 karat, asalkan dia ada campuran emasnya, disepuh dia ada campuran emasnya, ataupun dia tidak disepuh tapi dia dilapisi pakai emas, maka hukumnya haram bagi laki-laki. Nah, maka hati-hati kita pakai cincin, apa merek cincinnya, jangan-jangan ada kandungan emasnya. Semuanya
baik cincin atau laki-laki pakai gelang jam tangan, apapun aksesorisnya, maka hukumnya haram. Atau dia makan, kalau makan pakai piring emas, laki-laki perempuan hukumnya haram. Kalau minum gelasnya terbuat dari emas, hukumnya haram. Tapi kalau aksesoris, misalnya gigi emas, tidak ada daruratnya, kecuali darurat, tidak ada yang bisa ditanamkan kecuali emas, itu lain cerita. Dulu kan ada orang, saya nonton di TV itu, waktu saya masih kecil-kecil, saya lihat, wah ini gigi emas ini gitu. Tapi setelah dewasa saya tak pernah melihat ada orang pakai gigi emas lagi. Wallahu a'lam bishawab, apakah ekonomi orang merosot. Tapi nampaknya tak ada lagi setelah dewasa melihat orang pakai gigi emas. Gigi emas itu termasuk aksesoris, maka haram hukumnya memakai gigi emas. Kecuali ya kita sebut aja emas karena warnanya kuning, tapi bahannya bukan terlibat emas, itu lain cerita gitu ya. Tapi kalau ada unsur emasnya, mau 20%, mau 30%, mau 40%. Karena kalau kita lihat di internet itu, yang 24 karat itu sekian persen gitu. Kalau yang 22 karat itu berarti emasnya sekian persen. Kalau 17 karat nanti sekian persen pula gitu. Saya pernah jamaah bertanya, cincin swasta bagaimana? Saya tidak tahu saya cincin swasta itu apa bahannya. Tapi saya tengok di internet, saya baca ada kandungan emasnya. Kalau ada kandungan emasnya berbahaya. Maka coba dicek lagi. Padahal di kampung-kampung itu biasa orang pakai cincin emas. Ya, karena orang kita biasa pakai cincin emas. Saya bilang saya tidak ngerti. Orang kita biasa kok pakai cincin emas, cincin swasta maksudnya. Ya, swasta apa ya? Jarang orang ngerti kadang swasta ini. Tapi makanya saya bilang saya tidak paham hukumnya apa. Tapi dicari aja lah dulu, cari tahu aja lah dulu. Ada nggak kandungan emasnya? Kalau ada kandungan emasnya, sedikit pun dia itu tidak boleh dipakai. Nah, yang udah terlanjur, copotlah, juallah. Kalau ada kandungan emasnya, tanyalah tukang emas itu. Tempat bapak beli itu, di mana bapak beli cincin swasta kemarin? Tanya sama dia, cincin swasta ini ada nggak emasnya? Kalau dibilang dia tak ada pak, berarti aman. Ya kalau dibilang dia ada pak, cuma 20%, berarti ada emasnya. Nggak boleh. Nah, beda dengan perak. Kalau perak boleh hanya untuk cincin. Selain cincin tidak boleh bagi laki-laki. Misalnya ada laki-laki punya aksesoris lain, misalkan gelang jam. Yang tak boleh itu kan kita memakai aksesoris khusus lawan jenis. Misalkan lawan jenis kita laki-laki memakai aksesoris, yang aksesoris itu hanya dipakai oleh perempuan. Apa contohnya misalkan? Kalung atau anting itu tidak boleh kita pakai, haram hukumnya. Tasyabbuh, berarti kita menyerupai lawan jenis, itu hukumnya juga haram. Baik pakaian, cara ngomong maupun lenggak-lenggok itu tidak diperbolehkan, kecuali bawaan lahir karena tulangnya lembut segala macam, wallahu alam. Tapi kalau seandainya bawaan ngomong disengaja dia nada suaranya laki-laki yang ngebas itu di cempreng-cemprengkannya bermirip perempuan, lalu kemudian mengambil tisunya gini gitu, misalkan laki-laki biasa gini kan, dia ngambil tisunya ada jarinya 3 gitu supaya agak mirip-mirip sama perempuan gitu. Itu haram hukumnya karena tasyabbuh, menyerupai. Nah, tapi ada aksesoris yang khusus dipakai oleh laki-laki dan dipakai oleh perempuan. Cincin, Nabi pakai cincin, tidak ada masalah. Nabi pakai cincin sebelah kanan. Di cincin Nabi ada tertulis Muhammadur Rasulullah. Tertulis Muhammad Rasulullah. Di cincin Nabi itu memang Nabi kalau kirim surat itu stempelnya langsung cincin. Pap kata dia. Stempel langsung di cincin. Makanya Nabi kalau masuk toilet, masuk WC, dicopot cincinnya dulu. Copotin cincinnya baru dia masuk. Karena di cincin itu ada tertulis Muhammadur Rasulullah. Karena ada larangan dalam agama kalimat-kalimat yang baik yang terbuka dibawa ke tempat kotor seperti itu dilarang. Dicopot Nabi. Nabi kalau sholat cincinnya itu dia goyang-goyang, turun naik supaya air tetap mengena pada kulit yang di bawah cincinnya. Karena kalau tidak sholatnya tidak sah. Bukan sholatnya, wudhunya tidak sah. Karena bisa jadi di bawah cincin yang ketat air tidak tersentuh pada kulit. Intinya kalau cincin, gelang jam itu aksesoris yang laki-laki pakai, perempuan pakai, tidak ada masalah. Tapi kalau kalung, anting di tempat kita
itu masih pakaian khusus perempuan. Kita pakai maka tasyabbuh, hukumnya haram. Nah, gitu dia. Nah, khusus cincin, kalau ada laki-laki pakai kalung terbuat dari emas, 2 kali dia dosa. Sekali menyerupai perempuan, sekali lagi pakai emas tadi. Tapi kalau dipakainya nanti kalung besi, sekali dia dosanya menyerupai perempuan, bahannya tidak apa-apa, gitu. Nah, karena nanti dibedakan hukum memakai pakaian mirip dengan lawan jenis, yang kedua hukum memakai bahan yang terbuat dari emas tadi. Kalau dipakainya mutiara tidak ada masalah. Yang dilarang itu emas dan perak. Khusus cincin itu boleh untuk pakai perak. Cincin emas tetap tidak boleh bagi laki-laki. Tapi perak khusus cincin boleh. Perak gelang jam tidak boleh. Perak kalung tidak boleh. Tapi kalau perak untuk cincin itu boleh. Gitu dia. Jadi agak detail sedikit pembahasan masalah ini. Nah, itu kan dilarang. Maka kalau investasi bagaimana? Investasi tak ada masalah. Orang pakai, dibelinya cincin emas tapi tak dipakainya, disimpannya lemarinya. Misalkan dia daripada nabung ke bank, pergerakan itunya bagi hasilnya terlalu lambat, dia pikir kan. Nah, apalagi sekarang lonjakan emasnya sering drastis, kadang sampai ratusan ribu dan segala macam. Lalu kemudian dibeliin cincin-cincin yang udah jadi. Terserah dia mau beli antam atau beli emas dalam bentuk cincin, kalung, tidak ada masalah. Yang jadi masalah kalau dipakainya. Nah, begitu jadi masalah ketika dia memakainya. Sama kayak bencong tadi. Ada orang bencong psikologis. Dalam Islam itu bencong itu ada 2. Ada bencong fisik, ada bencong psikologis. Bencong fisik itu alat kelaminnya 2. 2 alat kelaminnya, itu namanya khunsa. Ya memang takdirnya seperti itu. Tapi kelaminnya itu aja yang dia bermasalah. Dua-duanya hidup gitu misalkan. Itu ada dalam fikih dibahas itu. Ada orang bencong psikologis, jelas berjenggot, berkumis, tapi merasa terjebak di tubuh laki-laki. Dia aku ini perempuan sebenarnya, kata dia. Jadi dia bawaannya di perempuan-perempuan kan ya. Ini yang haram itu. Ada orang, saya waktu diskusi sama dokter waktu istri saya program hamil, kata dia ada kromosom bibit itu nanti bisa, memang ini rentan melambai ini Ustaz, katanya. Berarti ada memang bibitnya memang rentan, mau takdirnya nanti bisa dia melambai gitu kalau dia lahir. Kalau dia bawaan psikologisnya tidak masalah, tapi itu dia ekspresikan dengan gaya, nah di situ baru haram hukumnya. Nah, maka dilarang kita apa? Ya ada orang kadang saudara dia perempuan semuanya. Akhirnya dia tumbuh dengan kakak-kakaknya lah main masak-masakan dia ikut gitu ya. Kakaknya ngurus dia, kadang dikasih rok lah, apalah. Akhirnya terbawa suasana di tengah keluarga, 7 kakak kandungnya, dia sendiri laki-laki, akhirnya terbawa psikologis gitu. Itu kadang, maka Islam tidak membenarkan itu. Kalau laki-laki, didiklah sesuai dengan kodratnya laki-laki. Jangan belikan dia kompor-komporan, belikanlah dia pistol-pistolan, belikan dia bola, belikan dia mobil-mobilan gitu ya. Belikanlah dia yang menunjang psikologis dia sebagai laki-laki. Jangan malah dibalik pula, bapak tu punya anak perempuan 5, pengen punya anak laki-laki, lahir juga perempuan, didandaninya sebagai perempuan laki-laki, tomboy, haram juga hukumnya. Nah, jadi dua-duanya tidak boleh. Laki-laki menyerupai perempuan tak boleh, perempuan menyerupai laki-laki pun tak boleh. Baik dari segi bahan pakaian tadi sutra, ataupun aksesoris tadi pun ada permasalahan, dan dari segi gaya cara bicara pun itu pun dipersoalkan. Nah, kalau dalam kitab ini disebutkan tak boleh menyerupai itu pakaian, gaya bicara maupun gerak-gerik. Jadi saya bilang, masa laki-laki ambil tisunya gitu, laki-laki kan meramas saja gitu. Nah, kan, tapi dia disengaja sama dia gitu. Nah, itu tidak diperbolehkan. Allahu a'lam bishawab. Ada diskusi? Mengalungkan tasbih ke leher. Okay. Mengalungkan tasbih di leher. Sekarang pertanyaannya adalah,
apakah itu kategorinya aksesoris atau tidak. Jadi kalau seandainya cuma dia lagi duduk nih, daripada hilang tasbih kalungkannya di situ biar enak membawanya. Beda kan tujuannya. Dia untuk nyimpan tasbihnya, tasbihnya besar, dimasuk kantong tak muat, dikalungkannya ke lehernya. Beda enggak dengan orang menjadikan tasbih? Ada juga orang kalungnya itu biji-biji tasbih, tapi tujuannya bukan untuk nyimpan tasbih, tujuannya adalah untuk bergaya dia dengan tasbih itu. Itu dua hal yang berbeda. Orang pakai gelang tasbih gunanya untuk dipetik ketika bertasbih, atau orang pakai gelang supaya bergaya. Itu beda tujuan itu. Nah, ada orang meletakkan tasbihnya, letakkannya di kalungnya. Kenapa Pak letakkan di kalung Pak? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama supaya hilang dia. Kemungkinan kedua terlihat baik, terlihat alim. Kemungkinan ketiga bergaya dia dengan itu. Nah, aksesoris ini untuk apa? Aksesoris ini bukan untuk nyimpan barang. Aksesoris ini untuk bergaya memang. Nah, apakah jadi tasyabuh dengan perempuan atau tidak, nanti dia tergolong dia menyerupai perempuan atau tidak? Tidak tergolong menyerupai perempuan karena dia hanya sekedar meletakkan kalungnya di situ. Tak ada persoalan. Nah, karena dia tujuan dia adalah dan itu bisa terlihat. Dari mana terlihatnya? Kalau dia mau kerja kantor dikalungkan juga tasbihnya tadi. Berarti itu untuk gaya lah sudah. Tapi sekedar untuk ke masjid, daripada nanti masuk kantong besar kali, megangnya udah capek, udah bosan, letakkannya sebentar dikalungkannya ke leher, tak ada permasalah. Kadang syekh-syekh kita pun ngasih kita tasbih, nah tasbih kalungkannya ke leher kita. Nah, menyerupai bisu itu kata orang. Nah, itu beda, itu cuma sekedar untuk meletakkannya saja. Bukan untuk dibuat dia sebagai bahan untuk bergaya-gaya. Aksesoris tadi itu gunanya untuk bergaya. Allah. Itu kalau obat tidak ada persoalan. Ada orang pakai kalung gunakannya untuk obat, tidak ada persoalan karena ada di situ hajat. Hajat artinya ada keperluan. Nah, kecuali memang dia niatnya untuk bergaya, itu lain cerita. Ini gunanya adalah untuk obat. Misalkan batu ini dia ada energinya yang bisa menambah. Biasanya kalung-kalung batu yang dari Cina itu, ya memang ada khasiat di batu itu, dia bisa ngasih energi dalam artian bisa bagus untuk badan dan lain-lain. Kan tujuannya obat. Kalau udah berobat itu ada pengecualian. Laki-laki buka aurat perempuan untuk berobat tidak ada masalah. Tapi nanti ada batasannya. Batasannya apa? Yang diperlukan untuk itu. Bolehkah laki-laki menangani pasien perempuan yang sakit kakinya ini buka semua celananya? Boleh enggak? Kan enggak boleh itu. Ada batasnya gitu. Yang sakit cuma jempolnya, enggak perlu dibuka celananya. Yang sakit cuma tangannya, lengannya, tak boleh buka bajunya. Ada batasannya. Nah gitu. Jadi ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Hal yang darurat yang digunakan untuk keperluan, misalkan mengobati dan lain-lain, itu ditangani seperlunya saja, tidak boleh berlebihan. Sama nanti orang makan daging babi karena kelaparan dan mau mati udah, diperbolehkan dia makan babi itu untuk menyelamatkan nyawanya. Sebanyak mana dia boleh makan? Untuk sekedar seukuran selamat dia, tak mati dia. Tapi kalau disimpannya, direndangnya, diapanya itu tidak boleh. Berarti udah berlebihan dia menggunakannya. Itu ada batasnya nanti. Kalau medali kejuaraan itu tak ada masalah Pak Ji. Itu bukan untuk aksesoris itu. Itu cuma untuk apa namanya? Di mana lagi mau disangkutkan nanti ya, itu ya biar nampak semua orang dikalungkan ke leher. Ya, intinya tak pula berlebihan betul. Sampai nanti semua yang digantungkan ke leher jadi tak boleh, tidak pula lah. Nah, ini kan medali sekedar nanti dia dikalungkan gitu. Tak, kecuali ini medali ini dijadikannya pula. Tapi perempuan ada enggak pakaian medali untuk ganteng-gantengan? Kan tak ada lah. Begitu ya, Pak Ji. Saya menanyakan tentang apa tadi Pak Sutra dengan Mas. Apa rahasianya sebenarnya laki-laki nggak boleh, perempuan boleh? Itu ada rahasianya nggak sih Pak? Baik. Saya kalau rahasia ini tentu nanti apa namanya itu ada kajian maqasidnya gitu ya. Tapi tak semua hal itu nanti disebutkan Tuhan rahasianya apa.
Tapi kalau contohkan misalkan kayak emas, kenapa emas dilarang tapi mutiara tak dilarang gitu? Nah, ternyata setelah dikaji-kaji di zaman Rasulullah itu memang yang dijadikan sebagai bahan untuk menyombongkan diri itu adalah emas dan perak. Wallahu a'lam kenapa itu digunakan. Mungkin norak kali warnanya kuning dan lain, wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau digunakan mutiara kan dalam Islam tidak ada apa masalah. Laki-laki pakai mutiara kan tidak ada masalah. Justru yang dipermasalahkan kalau pakai emas mahalan mana, itu mahalan mutiara lagi daripada emas. Tapi mutiara tidak ada apa-apa, karena dia jadi lambang kesombongan memang emas itu. Maaf sedikit tambahkan Pak. Ya. Ada juga Ustadz menyampaikan katanya emas ini dengan sutra ini kalau dipakai laki-laki akan menyebabkan penyakit. Ya, nanti kalau diserempet-serempetkan dengan kesehatan, bisa jadi ada penelitian-penelitian. Semua yang dilarang oleh Allah itu pasti ada efek buruknya. Semua yang disuruh oleh Tuhan pasti ada efek baiknya. Kenapa kita dilarang oleh Tuhan mabuk? Ya karena memang mabuk itu nanti merusak kesehatan, merusak akal sehat dan lain-lain. Mengapa kita disuruh bersedekah? Biar lapang hati kita, jadi sehat badan kita dan lain. Itu pasti ada gitu ya. Nah nanti tergantung orang lagi aspek apa dia mau kaji. Sehat puasa misalkan dikaji dari aspek medis, dapat ternyata kalau orang puasa bisa sehat badan dia. Dikaji pula dari aspek psikologis supaya orang berpuasa ini menghilangkan sifat kebinatangan, kerakusan segala macam, tentu adalah. Nah cuman secara spesifik kira-kira emas dan sutra ini apa? Yang saya pahami adalah sutra bagi laki. Yang menjadi kesombongan di zaman Nabi itu apa? Ini kan yang menyombongkan diri para raja ini. Para raja, orang-orang hebat, untuk menunjukkan kesombongannya tadi itu ada medianya. Apa media yang digunakan paling banyak? Dari segi pakaian nanti menjulur panjang. Itu terbuat dari sutra. Jadi menjulurlah sejauh-jauhnya menunjukkan kesombongan dia. Kalau berjalan nanti ekornya panjang. Nanti kalau seandainya nanti minum gelasnya ini terbuat dari emas, padahal bisa aja kan terbuat dari benda lain yang lebih berharga daripada emas, tapi mungkin tak norak dia. Yang norak itu yang emasnya itu gitu. Sehingga orang melihat, wah ini hebat ini. Maka orang gigi emas dengan gigi tidak emas itu lain bentuk, apa namanya, lain. Nanti orang nengok, oh giginya emas, kaya bapaknya gitu. Bisa jadi ada orang masang gigi lebih mahal lagi dari emas giginya ini. Nah, gitu dia. Cuman pandangan orang asal nengok emas itu langsunglah lambang kemewahan dan lain-lain. Itu yang ingin disuruhkan. Wallahu alam. Tapi dari segi nanti orang kalau makan babi ada cacing pitanya dan segala macam, ya tentulah nanti ada aja nanti aspek-aspek kesehatannya dan lain-lain. Wallahu a'lam. Ada lagi? Kalau masak dia perempuan. Tidak ada satu pun dalam fikih dan ulama tidak ada satu pun yang mengatakan wajib bagi perempuan masak, nyapu, beresin rumah dan lain-lain. Ini dari segi hukum ya, nanti dulu jangan selesai, belum selesai lagi. Kita bicara hukum dulu. Itu disepakati oleh ulama. Kalau seandainya anak kita disusukan oleh orang lain, kita yang membayar upahnya. Bahkan kalau istri kita ceraikan dia, diurusnya anak kita, dia boleh minta menagih upah sama kita, upah ngurus anak. Janda dia, walaupun anak dia, tapi gara-gara anak kita diurus sama dia, itu anak kita juga, dia berhak untuk menerima upah ngurus anak. Karena memang tidak punya kewajiban dia untuk itu. Tapi ini kan kalau kata Buya Yahya, kalau masalah rumah tangga ini jangan pakai hukum. Kalau pakai hukum bahaya kita. Apa bahayanya? Berapa laki-laki wajib nafkahi istrinya? Jadi panjang urusannya kan gitu kan jadinya. Berapa? Bapak tahu nggak berapa wajib bapak nafkahi istri bapak? Tergantung bapak nikahin orang kaya apa orang miskin. Kalau dibedakan oleh ulama. Kalau anak orang miskin yang bapak nikahi, satu mud beras satu hari cukup. Kalau anak orang kaya satu mud setengah bapak kasih satu hari, ditambah lauk-lauknya lah ya.
Ya lauknya ya bapak makan apa? Orang makan ikan seekor bisa untuk siang malam. Habis itu nanti belikan minyak. Nanti satu hari 30.000, 40.000 cukup nafkah dia. Tapi bini kita mintanya 300.000 satu hari. Kita kasih juga, kadang kita kasih lebih lagi istri kita, bagi yang kaya banyak duitnya. Kalau ibu ni tiba-tiba membahas masalah kewajiban rumah tangga, bapak ni pula membahas tentang kewajiban dia berapa yang dia kasih, kacau rumah tangga kita nanti. Tidak masuk dia. Datang ibu, oh aku ni tak wajib nyapu, aku tak wajib nyuci, aku tak wajib masak. Datang bapak ni, udahlah aku kasihlah kau nanti sesuai dengan kewajibanku aja, kata dia. Panjang urusan jadinya. Maka kata Buya Yahya menasihati apa? Kalau bisa masalah rumah tangga ini jangan pakai fikih lah, pakai pengertian aja gitu, pakai apa yang udah berlaku di masyarakat kita. Bapak kalau tengok orang Arab Saudi, di Saudi Arabia itu saya pernah baca berita itu, di Saudi Arabia itu paling laris styrofoam. Saya bingung kenapa paling laris styrofoam di Saudi. Rupanya perempuannya tak mau cuci piring kan, sekali pakai buang gitu. Dia maunya gitu. pakai buang daripada nyuci piring gitu. Budayanya gitu, nggak ada masalah. Di kita jadi aib kan, perempuan goyang-goyang kaki di rumah itu jadi aib. Nah, jadi memandang ini jangan dari pakai sudut fikihnya saja. Tapi kalau ditanya orang, tentu kita jawabnya harus jujur. Apa hukumnya perempuan masak di rumah? Ya sunnah aja, itu jadi ibadah bagi dia. Nah, apa hukumnya suami ngasih lebih dari sesuai dari kebutuhan nafkah istri? Ya lebih yang ukuran wajibnya ada, ukuran sunnah, selebihnya sunnah jadi hukumnya. Nah, gitu ya. Jadi istri cari pahala dengan masak, dengan nyapu segala macam. Suami cari pahala juga, karena kata Rasulullah sebaik-baik lagi sedekah itu, infak itu adalah untuk keluarga. Ya, semua orang beribadah sih. Tapi kalau ditanya orang sama saya apa hukumnya, tentu dijawab memang tidaklah wajib. Bagaimana kita mewajibkan sesuatu yang tak wajib? Gitu. Itu tadi Pak. Oke, laki-laki masak tidak ada masalah kalau dia mau bantu istri yang masak atau dia jadi tukang masak. Apakah itu masuk kategori tasyabbuh bin nisa? Tidak. Karena bagaimanapun apa? Di zaman Nabi biasa sahabat masak ini termasuk pekerjaan laki-laki dan perempuan. Sebagaimana nyapu rumah pun sebenarnya termasuk pekerjaan laki-laki dan perempuan. Lalu budaya di tempat kita mengikis itu khusus untuk nyapu, masak. Akhirnya seakan-akan itu dibebankan semuanya perempuan, sehingga laki-laki padahal awak mahasiswa lu biasa masak gitu. Ada masalah. Ustaz, katanya Ustaz, tugasnya perempuan itu harus wajib menuruti suami. Kalau suaminya nyuruh masak, ya masak ya. Bukan itu Pak yang dituruti itu. Jadi gini Pak, ini perlu dijelaskan, ini bahaya ini. Memang sebenarnya tidak ada jadi gini Pak. Perempuan itu punya kewajiban dua, patuh melayani. Oke, ya. Ke suaminya itu dua kewajiban dia, patuh melayani. Saya bahas satu-satu dulu. Melayani itu apa? Bukan menyidangkan makanan. Melayani seksual. Nah, itu melayani. Nah, habis itu dia sebagai penyejuk dalam rumah dan lain-lain, tidak bagaimana suasana rumah jadi nyaman. Masalah patuh dalam artian untuk hal-hal yang baik yang disuruh oleh suaminya, sholat dia, bersedekah dia, puasa dia, hormat dia kepada orang tuanya, segala macam, kepatuhan itu yang wajib dia patuhi. Kalau seandainya nanti suami bilang masak kau, datang kata istrinya tak mau aku masak, apakah dia masuk istri yang tak patuh? Enggak, karena dia tahu itu bukan kewajiban dia. Itu hati-hati, jangan sampai nanti malah kalau gitu nanti kita suruh dia macam-macam, nanti suruh mikul ini, mukul itu, mikul ini dengan dalil kalau tak patuh dia dosa dia.
Ada itu catatannya ada, bukan untuk semua hal. Yang pelayanan itu dalam urusan apa? Perempuan tidak mau melayani suaminya urusan seksual, maka dia dikutuk oleh malaikat sampai berdoa dia segala macam berdosa. Kalau dia tak patuh pada suaminya, ini tak boleh deh, ini dilarang, agama melarang ini, tak patuh dia, di situ dia bentuk kedurhakaan dia. Tapi kok masalah-masalah lain ada batasannya. Jangan nanti dianggap semua perintah harus patuh gitu. Hati-hati pula, nanti kasihan ibu-ibunya. Nah gitu. Artinya nanti laki-laki pun ada haknya, perempuan ada haknya. Di tempat kita ya mungkin agak berlebihan, tapi jadilah, yang penting ibu itu ikhlas dia. Nah, selagi dia ikhlas melayani suaminya, pahalanya banyak. Maka kata Rasulullah, perempuan ini gampangnya masuk surga. Sholatnya 5 waktu, puasa dia bulan Ramadan, lalu dia dijaganya dirinya, tidak selingkuh dia. Yang keempat, patuh dia sama suaminya. Nah, patuh ke suami itu apa? Itu tadi, patuh suami. Kalau suami melarang, jangan kau pergi deh, jangan pergi. Nah, jangan kau beli itu deh, itu mahal kali harganya, jangan dibeli. Gitu ya. Maka kata Rasulullah, kalau 4 ini dikerjakan oleh perempuan, maka qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabin syi'ti. Nanti di akhirat Allah kasih dia masuk surga, terserah dia mau pintu mana dia masuklah. Tapi di ujungnya tadi itu dia patuh sama suaminya untuk hal-hal yang disuruh suaminya. Kau jangan melala, kata suaminya. Tak melala dia. Itu yang patuh itu. Nah, apalagi misalkan ya, beli barang sembarang aja mahal-mahal nggak tentu harga, jangan kau beli itu, kata suaminya. Yalah bang, patuh dia sama suaminya. Itu yang tadi itu, masuk surga dari pintu mana aja dia masuk, dia boleh masuk. Semoga ibu-ibu di sini pun begitu modelnya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.